Selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Tebak-tebakan lagi ya, biar mereka yang Iya, teriakin langsung namanya. aja komik pertama ini. Kalau ngomong itu begini, kita kejar, kita tackling. Satu-satunya komik yang pernah liburan ke jalanan baru. Dia adalah Selamat malam semuanya. Hari ini kita bicara tentang holiday. Holy artinya suci, day artinya hari. Jadi kita bicara tentang lebaran. Bukannya liburan. Liburan tuh aneh-aneh. Kalau orang kota itu biasanya liburan juga ke Indonesia Timur. Tapi sampai di sana kelakuannya mereka itu kadang itu aneh-aneh. Mereka liburan sampai di sana bikin apa? Snorkeling, menyelam-menyelam. Kayak lumba-lumba ya. Atau panjat gunung. Saya heran saya lihat mereka itu, senang sekali melakukan hal itu. Padahal kalau bagi kami, itu kan pekerjaan ya. Saya dari kecil itu sudah menyelam gurita. Ke gunung juga cari kayu bakar, ya untuk masa gurita tadi ini kan. Mereka sebut itu wisata, apa gunanya yang seperti itu? Tapi saya juga kemarin berpariwisata, liburan ke Jakarta, Bekasi, Bandung. Yang paling tidak asik di mana? Bekasi. Jalanannya minta ampun ya. Kita kan suka kalau pariwisata itu kan ke jalan baru. Jadi lihat jalanannya Bekasi, aduh tidak bisa dipakai wisata ini kayaknya. Terus saya perhatikan orang-orang kota itu aneh-aneh kalau di sini, di kehidupan kalian itu. Kalian tuh kenapa selalu hobi sekali dengan yang namanya antri? Masuk tol antri, bayar makanan antri, ke ATM antri, ke SPBU antri. Antri semua orang-orang itu. Itu beda dengan di tempat kami itu. Mana ada kita antri-antri begitu. Apa, ke ATM? Wih, ATM itu syukur-syukur kalau 1 bulan 1 kali ada yang masuk gitu. Iya. Atau antri BBM, SPBU. Tidak ada juga di sana itu. Antri SPBU itu. Kadang-kadang saking malasnya itu yang jaga SPBU itu mereka ke pinggir jalan. Om, bensinnya. Om, pasti pas om, pasti pas. Iya. Di sini orang-orang itu antri kemana-mana, pusing kepalaku saya itu. Tapi kemarin kita ke mana? Taman Safari Indonesia. Di sana asik. Saya lihat hewan-hewan banyak sekali. Saya lihat gajah besar, bagus sekali. Saya jerapah, tinggi sekali. Saya lihat kasuari, saya tackling lama-lama itu kasuari itu. Tapi di sana bagus, karena hewannya itu dikasih pembatas-pembatas. Kalau di Indonesia Timur sana tidak ada. Yang saya khawatirkan itu orang-orang kota itu suka berwisata ke sana, terus ke alam. Biasanya mereka itu main di sungai, pakai itu apa? Perahu-perahu. Itu bahaya untuk kalian itu. Karena di sungai di sana ada apa? Buaya. Kalian kalau kita orang timur kan gampang, santai, tiba-tiba ada buaya datang, kita cepat-cepat. Bisa. Tapi kalau kalian orang kota kan tidak terbiasa. Kalian lagi dayung, romantis. Tiba-tiba buaya datang, buaya. Tetap romantis. Tolong. Apa gunanya ini? Buaya yang tadinya kejar semangat, pas kelewatan, kenapa lambat ini? Dia balik lagi. Iya. Terus nanti dia lihat kalian, romantis sekali ini mereka berdua. Nanti buayanya sudah berubah, yang tadi semangat kejarnya, sekarang mereka berenangnya buayanya sudah lain. Sudah pakai gaya punggung, gaya kupu-kupu lagi. Bahaya. Buaya saja bisa meremehkan kalian, makanya harus kuat. Dan di Indonesia Timur sana juga itu aneh-aneh banyak. Kalian mau pariwisata di sana sebenarnya mau bikin apa? Pertanyaan besar saya itu apa sih yang kalian cari di sana? Di sana tidak ada apa-apa, sepi. Serius, sungguh ini. Saking sepinya itu kalian kalau menyeberang jalan itu tidak bisa lihat kiri kanan. Iya, mau menyeberang jalan begitu, menyeberang yuk, ayo nyebrang. Nyebrang lagi, nyebrang. Iya, mau nyebrang sambil walk moon juga bisa. Serah, bebas. Sampai di sana itu bye-bye juga tuh menyeberang juga itu, mengkurap tempat. Tidak akan ada yang tabrak. Santai di sana, sepi. Serius. Iya. Ibu-ibu itu arisan di tengah jalan. Tidak ada masalah. Santai kalau di sana ya.
Dan juga yang bahaya di sana itu adalah transportasi. Saya bilang sama kalian, kalau kalian berkunjung ke sana, perhatikan namanya transportasi. Di sana kan kemana-mana kita harus naik pesawat ya, harus naik pesawat. Nah ini yang saya khawatirkan naik pesawat ini. Kalian terbiasa atau tidak dengan kondisi di sana? Iya, karena di sana pesawatnya beda. Kalian baru mau masuk bandara begitu, woi ayo berangkat. Woi pesawat, pesawatnya itu yang kecil-kecil, yang muat 12 orang. Kalian sampai di dalam, woi naik pesawat. Itu yang pilotnya itu lagi pompa-pompa, ayo om naik om. Santai om, tidak apa, santai om, santai. Itu kita kan khawatir keselamatan kita, tapi mereka itu santai aja, naik om, naik om. Ban belakang pakai pompa yang itu, yang manual, yang depan tuh pakai pompa ban ini, ban sepeda ini. Bahaya sekali, menakutkan ya. Sampai di dalam pesawat juga itu, tidak kurang-kurang juga horornya itu. Iya betul ini, sungguh. Kita masuk ke dalam, syukur-syukur kita sampai di dalam, kita sudah ambil tempat duduk, sudah santai. Tiba-tiba kita dengar bunyi-bunyi di belakang, ini ada apa ini? Ternyata orang lagi tarik sapi, ayo naik, naik. Di dalam pesawat ini, serius. Sudah duduk terbang sampai di atas, tiba-tiba ada ayam lari di atas kepala. Tok, 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 tok. Orangnya lari dari belakang. Iya kayak begitu di atas pesawat sana, bahaya sekali ya. Dan ini saya baru alami kemarin. Pas sampai di atas, saya duduk, santai, ding, ding, ding. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang, lewat. Lewatnya tidak tangan kosong, tapi dia bawa anak babi. Jalan dengan anak babi, serius ini. Dia jalan dengan anak babi, dia cari tempatnya, ternyata di sampingnya saya. Woi, dia senyum sama saya. Adik, saya senyum juga. Tante. Iya. Terus dia kasih saya babi. Tak. Woi, saya. Woi, pas dia kasih dia senyum lagi. Adik, saya senyum lagi sama tante. Saya senyum sama babi, babi. Babi lagi senyum sama saya. Ternyata dia tidak suruh saya pegang. Tidak. Tapi dia bikin ikatan tali di atas kepalanya saya. Terus dia ambil itu babi, dia ikat. Kaki di atas, kepala di bawah. Iya, dan sepanjang perjalanannya seperti itu. Dia duduk di samping senyum-senyum lagi. Ya, adek, tante. Dia duduk sepanjang perjalanan begitu. Saya duduk, babi goyang-goyang di atas. Iya. Bukan apa-apa yang saya khawatirkan tuh jangan sampai di udara, tekanan udara turun. Saya mau turun masker, saya turun babi. Woy. Sari Kritik, selamat malam. Iya Ari, itu maskapai penerbangan apa ya ada babi begitu ya? Supirnya jangan-jangan kasuari itu di atas. Tapi itu yang gue suka dari lo ya, otentik banget bahan-bahannya. Ya mungkin nggak ada orang lain bisa membawakan bahan itu atau punya privilege untuk punya akses ke dalam bahan-bahan yang tadi barusan lo sampaikan. Gue merasa ada kecenderungan sedikit gemuk di bagian depan sama potensi half punch yang kayaknya nggak dapet gitu, masih bisa digali. Cuma secara keseluruhan sih asik banget karena ini sangat orisinal dan sangat lo banget, keren. Halo Ari. Halo Nona. Pertama-tama sih saya nggak ngerti ya, awal-awal banget nih maunya kemana sih gitu kan. Mau liburan kemana tuh saya nggak ngerti nih sebenarnya nih omongannya. Cuman terakhir-terakhir setelah pakai gesture dan gerakan-gerakan semua tuh itu lebih jauh menghibur banget dan itu baru dapat banget di endingnya. Which is bagus karena itu di endingnya jadi menghibur banget lah di endingnya. Di awalnya sih sempat saya agak bingung nih, gitu aja. Terima kasih Nona. Ari, ya mungkin kritiknya sedikit bahwa memang dari timur intonasi suaranya seperti itu ya. Itu yang kadang-kadang mungkin tidak tertangkap. Tetapi ada satu hal yang menurut saya itu Ari tetap selain keorisinalan adalah betapa memperlihatkan sekali dari mulai bukan pertengahan kan, dari awal beberapa kali awal terus kemudian sudah kemari itu Ari menikmati sekali ada di sana dan satu hal Ari bisa mempengaruhi pikiran orang untuk ikut pikiran Ari dan itu pada dasarnya stand up comedy gitu. Kompor gas. Terima kasih Om. Dengan waktu 6 menit 50 detik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ari. Oke, kita baru ngebuka dengan Ari, masih ada beberapa lagi komika yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia.